Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Uh, Alhamdulillah ya, hari ini kita diberikan kesempatan ya, kesehatan ya untuk tetap terus belajar, menuntut ilmu, mengisi waktu kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Semoga kita melakukannya dengan keikhlasan sehingga mendapatkan pahala ya di sisi Allah. Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas ya, tanpa ada keluh kesah ya, tanpa ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, insya Allah nanti kita mendapatkan apa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Kita buka pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah ada beberapa ya, satu ya, hidupkan kameranya, boleh hidupkan kameranya. Kenapa Ustazah menyuruh dihidupkan kameranya? Agar Ustazah tahu gitu apa yang anak-anak Ustazah lakukan di sana, di rumah masing-masing. Setidaknya sudah siap ya, alat-alat tulisnya, sudah siap posisi duduknya, posisi terbaik ya kan, baik posisinya, bukan sambil golek-golek ya kan, sambil tidur-tidur, tidak. Jadi hidupkan saja videonya ya, sudah pakai jilbab yang rapi, itu tujuannya menghidupkan video. Jangan pula dia masuk ke Zoom, rupanya dia entah kemana, ke kamar mandi, entah pun dia tidur ya kan. Seperti ada ya kemarin, jadi dia buka videonya tapi dia tidur. Begitu juga gurunya. Jadi dengan berbagai siasat, semoga kita melakukan itu dengan bersungguh-sungguh ya. Sama-sama mendengarkan, Ustazah sama-sama mengajar, anak Ustazah sama-sama belajar. Jadi proses belajar mengajarnya terjadi secara baik ya, tidak samar-samar. Oke, kita masuki tentang limit ya. Limit sudah ada tugas kemarin. Jadi limit yang pertama dengan cara substitusi. Ketika disubstitusikan hasilnya 0/0 atau tak terhingga per tak terhingga ya, atau tak terhingga kurang tak terhingga, maka kita masuk cara kedua, yaitu dengan pemfaktoran ya, kita faktorkan. Kalau dengan pemfaktoran nggak bisa, dia bentuk akar, gunakan dengan perkalian akar sekawan. Nih ya, sudah ya, perkalian akar sekawan sudah sampai sini, 16/5. Oke, kita lanjutkan contoh kedua. Contoh kedua masih dengan mengalihkan akar sekawan. Walaupun kemarin sudah ada tugas Ustazah kasih, tetapi kita masuk contoh kedua. Saya jelaskan ya di kamera. Oke, sama-sama kita bekerja, sama-sama kita mengerjakannya. Nampak kameranya kan? Nampak ya? X kurang akar X per X kurang akar X. Jadi dia perkalian akar sekawan, kita kalikan dengan, kita lihat penyebutnya, lalu X kurang akar X per X kurang akar X. Kenapa kurang? Karena Ustazah melihat yang di bawah. Ustazah melihat yang di bawah. Boleh enggak Ustazah mengalihkan dengan yang di atas? Juga boleh, enggak masalah, karena dia sama-sama atas dan bawah itu adalah bentuk akar. Jadi kita boleh memilih mau ambil atas atau bawah, karena kedua-duanya bentuk akar.
Sudah? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Baru kita kalikan X kurang akar X. Ini perkalian juga X kurang akar X. Perhatikan, ini dia kembar. Depan kali depan, X kali X, X kuadrat. Belakang kali belakang, positif negatif jadi negatif. Akar X kali akar X jadi X. Gitu ya, sudah kita sepakati kemarin. Kalau dia bentuk akar, isinya itu dia hasilnya. Macet-macet, ini sudah. Ini sudah nggak macet? Sudah. Ini sudah jelas. Sudah ya, saja lanjut. X kali X, X kuadrat. X kali min akar X, min X akar X. Ya. X kali X, X kuadrat. X kali min akar X, min X akar X. Selesai untuk yang ini kali ini. Sekarang bagian ini kali ini ya. Min akar X kali X jadi min X akar X. Min akar X kali min akar X positif X. Pernya tetap X kuadrat kurang X. Di sini kita buat ya, limit X menuju 0, limit X menuju 0. Baru X kuadrat. Ini udah nggak macet. Pebi, kata anak-anak ini macet-macet. Sekarang udah nak. Udah. Jaringan ya, kalau macetnya itu berarti jaringan. Kalau jaringan tidak bisalah kita ini kan ya. Kita siasati, nggak bisa. Min X akar X kurang X akar X jadi min 2X akar X. Ini kan 1, 1 jadi min 1 kurang 1 jadi min 2X akar X. Ini tambah X. Ini ya. Oh iya, ini internetnya ini. Jaringannya. Macet, masih macet ya? Ini nggak nampak. Ini nggak nampak. Agak kurang. Ya udahlah, kita coba lagi. X kuadrat kurang X, ya. Baru limit X menuju 0. Ini saja dekatkan. X kuadrat tambah X. Ini saja dekatkan ya, ininya saja taruh di belakang. Per X kuadrat kurang X. Macet? Iya, masih macet. Itu semuanya yang macet atau satu orang aja? Semuanya macet ya? Semuanya macet. Ini nggak nampak. Oh gitu ya. Oke lah. Sabar bentar ya. Baru ini kan di sini tambah ya. X kuadrat tambah X, ini X kuadrat kurang X. Ya, ini nggak bisa kita coret karena istilahnya tidak apa namanya, tidak sama dia. Masih macet? Masih. Ya sudahlah, coba dulu ya saja tampilkan ini aja. Kalau ini nampak?
Ini nampak? Syakira nampak? Oke, ini ya yang kedua. Contoh kedua, X kurang akar X kurang akar X sama kayak yang saja tulis di kamera tadi, X kuadrat kurang X. Ya, baru X kuadrat kurang 2X akar X tambah X per X kuadrat kurang X juga sama seperti yang saja tulis tadi ya. Baru di sini X kurang X-nya dikeluarkan, X kurang 2 akar X tambah 1 per X kurang 1 ini difaktorkan. Coba lah ya ke kamera dulu, mungkin udah nggak macet. Masih ini nampak? Oke, ini nggak usah saja pindah-pindahkan ya, kemari ya. Ini X kuadrat, ini ada X kuadrat, ada X-nya usah saja keluarkan X. Jadi supaya jadi X kuadrat, X dikurang ini supaya jadi 2X akar X, 2 akar X, baru di sini tambah 1. Untuk yang atas Ustazah keluarkan faktor X ya, jadi X kali X kuadrat, X kali min 2 akar X, min 2X akar X kali positif 1, positif X. Baru yang di bawah Ustazah faktorkan juga, keluarkan faktor X jadi X kurang 1. X kali X kuadrat, X kali min 1 min X. Faktornya yang sama dicoret, jadi tinggal X kurang 2 akar X tambah 1 per X kurang 1. Baru kita masukkan nolnya, 0 kurang 2 akar 0 tambah 1 per 0 kurang 1. Langsung masukkan nilai limitnya. Kenapa? Karena ini tidak bisa disederhanakan lagi. Baru 0 kurang 2 akar 0. Akar 0 ya, 2 kali 0 0. Jadi ini habis, tinggal 1, ini juga coret aja. Tinggal jadi 1 per min 1. 1 dibagi negatif 1 jadi min 1. Inilah hasilnya. Macet Agina. Yang terakhir tadi macet. Apa Agina? Oh gitu. Berarti sudah bisa ya. Yang nomor contoh kedua. Sama kan hasilnya min 1. Sama hasilnya dengan min 1, sama yang di sini. Materi ini sudah saja bagikan kan? Sudah kan? Sudah ya. Jadi tinggal dipelajari aja lagi. Ada yang mau ditanyakan dari contoh kedua ini? Ada dari sini? Ada yang mau ditanyakan? Perkalian akar sekawan. Nggak ada. Kalau nggak ada, contoh berikutnya. Pengerjaan dengan dalil El-Hospital. Ya, dengan dalil El-Hospital atau dengan turunan, dengan menurunkan. Kalau dia limit, pertama kita substitusikan, kemudian kita faktorkan. Kalau bentuk akar kita kalikan dengan akar sekawan. Tapi kalau dengan dalil El-Hospital atau dengan turunan, itu bentuk apa saja bisa kita gunakan. Baik bentuk kuadrat, baik bentuk akar, bisa. Jadi dengan turunan ini semua bentuk soal limit bisa dikerjakan. Bisa dimengerti apa yang Ustazah maksud? Bisa ya. Jadi dengan turunan ini mau dia bentuk pangkat maupun contoh kedua bentuk akar, ini bisa kita turunkan. Dengan menggunakan konsep turunan dapatlah nilainya. Seperti contoh 1 dan contoh 2. Oke, Ustazah jelaskan untuk contoh pertama dulu. Di kamera ya.
Nampak? Nampak ya? Kita menurunkannya. Bagaimana cara menurunkan? Fisika udah ada belajar turunan? Fisika sudah ada belajar turunan? Fisika sudah ada belajar turunan? Sudah? Sudah ada belajar turunan belum? Sudah? Gak ada yang jawab ini? Belum? Baru dikit, oke, gak apa-apa. Sebenarnya itu matematika ya. Ini saja jelaskan. Ini masih luar-luarnya aja, banyak juga turunan ini sub-sub babnya. Cara sederhananya gini, pangkatnya kita kalikan dengan konstantanya. Bukan konstanta, koefisien maksudnya. Pangkatnya kalikan dengan koefisiennya. 3 kali 2. Ayo. 6. Baru X pangkatnya dikurang 1. Jadi kalau ini pangkat 3 kurang 1 jadi 2. Dikurang, ayo coba turunkan ini 5x kuadrat 10x gitu ya. Yang ini coba turunkan 2x 1, ini kan pangkat 1. 1 kali 2, 2. X-nya gini ya, Ustazah taruh di luar ya. 2x. Misalnya fx ada fungsi 2x, f aksen x, ini namanya turunan. Turunannya gini. Ini kan pangkat 1. 1 kali 2, 2. X baru pangkatnya kurang 1. Nah, jadi 2x 1 kurang 1 0. Setiap yang berpangkat 0 kan nilainya 1. Maka 2 kali 1 jadi 2 gitu. Jadi kalau dia nanti konstanta saja, misalnya 3 ini kan konstanta. Kalau konstanta itu turunannya, turunan pertamanya itu 0, gak perlu ditulis. Mau 5 turunannya 0, 1000 turunannya 0. Kalau dia angka saja itu turunannya 0. Bisa ya? Sekarang kurang 3. Berapa sini turunannya? 0, gak perlu ditulis. Yang bawah kita turunkan 3 kali 4, 12. X. Iya. Ini 2 kali 13. Iya, X ditambah 4. Oke, konstanta 0. Sudah kita turunkan. Kalau sudah kita turunkan, coba kita masukkan nilai X-nya. 6 kali X-nya 3 ya. 3 kuadrat kurang 10 kali 3 kurang 2 per 12 kali 3 kuadrat kurang 26 kali 2 kali 3 ya, tambah 4. Coba tinggal berhitung. 3 kuadrat 9, 9 kali 6 54. 10 kali 3 30 kurang 2. 3 kuadrat 9, 9 kali 12. Tolong cari 9 kali 12. 108. Oke. 54 kurang 30 24. 24 kurang 2. 24 kurang 2 22. 108 kurang 78 berapa? 30 tambah 4. Oke, boleh kecilkan kalau bisa dikecilkan. Bagi 2 11, bagi 2 17. Ya kan? Benar ini? Benar nak? Benar ya? Oke. Jadi kalau kita pakai turunan, itu bentuk apapun bisa kita gunakan. Yang penting kita paham cara menurunkan. Dah. Kemudian
kita turunkan dia ke turunan pertamanya. Ini kita turunkan, ini dia. Ini kita turunkan, ini dia. Kalau sudah dapat turunan pertamanya, masukkan nilai X-nya. Setelah kita masukkan dapatlah ini. Dapatlah ini. Nanti ada soal kalau diturunkan ke turunan pertama, kemudian ini diturunkan di turunan pertama, dimasukkan nilai X-nya, dia hasilnya 0/0. Hasilnya 0/0. Boleh nggak 0/0 nilai limit? Nggak boleh. Seandainya dengan nggak boleh ya. Seandainya dengan menurunkan hasilnya dapat 0/0, maka turunkan lagi. Jadi turunan kedua. Misalnya ini kan tadi turunan pertama, ini turunan pertama. Setelah dimasukkan hasilnya 0/0, ini turunkan lagi. Kalau ini kita turunkan lagi berapa? Saja tulis sini ya. Walaupun memang hasil kita tadi nggak 0/0, cuma seandainya. Jadi saja nggak 2 kali ngulang. Nah ini kan tadi turunan pertamanya ya. Kita masukkan misalnya nilai X-nya, hasilnya 0/0. Ini nggak boleh. Maka turunkan lagi nih. Ayo kita turunkan ini, coba. Turunkan lagi. 12X kurang 10 per 24X kurang 26. Nah, udah selesai turunannya, masukkan nilainya. Kalau masih dapat lagi 0/0, nggak boleh, kita turunkan lagi. 12X turunannya berapa? 12. Ini nggak ada konstanta. 24X turunannya 24. Jadi ini kalau dihitung kan nggak ada lagi nilai X-nya kan? Mau kemana kita masukkan nilai X-nya? Nggak ada. Jadi setengah. Nah, gitu. Jadi kalau dengan turunan, selagi dia mendapatkan nilai 0/0, turunkan terus sampai dia tidak mendapatkan 0/0. Kalau yang soal ini, contoh ini nggak ada, dia langsung turunan pertama dimasukkan nilai X-nya langsung dapat nilai. Berarti nggak perlu turunan kedua dan turunan ketiga. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Agina nanti ya yang itu ya, yang X tambah H, Fx kemudian X tambah H gitu ya. Jadi sebenarnya itu maksudnya gini Agina, kalau dia misalnya X-nya 3X tambah 4, berarti itu 3X tambah 4 masuk dalam X. Jadi kalau X tambah H, ya udah tambahkan lagi sama H. Jadi 3X tambah 4 masukkan H-nya. Nantilah dengan Ustazah kerjakan lah mungkin lebih jelas ya. Nantilah ya, belum sempat Ustazah nyarinya Agina. Udah dapat belum? Belum? Belum ya? Oke, coba nanti Ustazah lihat lagi ya yang kemarin ya, nanti Ustazah jawab. Ada yang di sini mau bertanya? 17 orang ya. Masya Allah ya, 17 orang, semakin hari semakin berkurang. Sopi ada Sopi? Biasa Sopi banyak pertanyaan nih. Sopi, nggak ada? Apa itu? Apa yang mau Sopi tanya? Oh Sopinya ada memang, udah tahu saja Sopi ada. Maksud Ustazah, Sopi ada yang mau ditanyakan? Oh enggak ada, jelas Sopi? Jelas ya? Ada lagi Dwi, Rantia, Raha, Yasmina, Hidayah, Hanifah, Deva, Naura, Syakira, Najiha. Kusut kali Najiha. Kenapa Najiha kusut? Enggak ngerti? Ngerti insyaallah ya. Jadi gini dia, belajar matematika
baik di kelas maupun tidak di kelas gitu ya, kan pasti ada mengerti tidak mengerti. Kalau Ustazah rasa ya, ini dari versi Ustazah, bentuk media apapun kita belajar ya, ketika kita mau berusaha untuk memahaminya pasti bisa. Tapi kalau semangat kita untuk memahaminya itu nggak ada, pasti nggak ada. Di kelas pun ini Ustazah sekarang menerangkan, kalian duduk di bangku ya, di dalam kelas pasti ada mengerti dan tidak mengerti. Pasti, ya kan? Ya pasti di sini ini ya pakai logika ya. Pasti ada yang mengerti tidak mengerti. Lalu saya ulang kembali, begitu seterusnya. Begitu juga di Zoom ini, ada dua kemungkinan, siswa mengerti dan tidak mengerti. Bisa mengerti itu bukan karena kita langsung tidak langsung, walaupun ada, tapi tidak terlalu signifikan, tidak terlalu banyak problemnya. Tapi problem yang paling penting itu adalah guru dan siswanya. Ketika siswanya mau memahami bentuk apapun proses pembelajarannya, insya Allah bisa. Kalau Ustazah terangkan di kelas pun nanti dua juga kemungkinannya, mengerti tidak mengerti. Cuma mungkin kalau di kelas bisa langsung bertanya, dan Ustazah yakin juga, Ustazah sudah pengalaman mengajar kalian, tidak ada yang bertanya. Misalnya nih Lili nih, Ustazah terangkan di dalam kelas tidak mengerti, Ustazah tanya, ada yang mau bertanya? Pasti nggak tanya juga Lili, udahlah nanti aja sama kawan aja, atau udahlah nanti saja. Jadi tidak bisa juga kita membuat alibi bahwasanya kita tidak mengerti belajar dalam proses daring ini karena daringnya. Nggak bisa kita mengalibikan seperti itu. Ya, tetapi diri kitalah yang bisa membuat mengerti dan tidak mengerti. Kalau dia menganggap tidak penting, ya sudah, acuh saja. Tapi kalau dia menganggap penting, dia akan berusaha tertati-tati ya. Dia akan berusaha bertanya, dia akan berusaha mencari dari sumber lain. Itulah ketika dia memang mau mengerti. Kalau tidak ya sudahlah, matematika mati-matian untuk apa, nggak dibawa ke akhirat misalnya. Nggak ada gunanya pun belajar limit itu, entah untuk apa. Capek-capek aja berpikir, capek-capek nulis habis satu buku, nggak adanya aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai ya sugesti, berbagai pandangan, berbagai pemikiran, itu sah-sah saja menurut Ustazah. Tapi dalam proses pembelajaran kita butuh evaluasi. Apa itu evaluasi? Itulah ujian. Sampai di mana dia memahami pelajaran, lalu adalah penilaian, penilaian tulis, penilaian keterampilan yang akan dibawa ke jenjang berikutnya. Ya, jadi nggak usah ini lagi lah sama daring ini, udahlah ya Allah kapanlah berakhirnya daring gitu ya. Ustazah pun sebenarnya samanya kita, ya kondisi kita ini sama, makanya kita jalani saja dengan ikhlas. Daripada kita mengeluh-mengeluh akhirnya tidak dapat apa-apa. Yang dapat apa? Stres, suntuk, galau kalau kita mengeluh terus. Bagus kita ikhlas, kita jalani. Kalau kita memang niat untuk belajar, cari sumber lain. Kalau tidak ya sudah. Ustazah enggak muluk-muluk kok mengharapkan. Ya. Kalau ada yang mencari sumber lain tuh Masya Allah silahkan. Kalaupun tidak, pahami saja yang sudah kita pelajari. Sampai di situ, titik. Yang kita pelajari saja, mau memahaminya, sudah Ustazah kasih 2 jempol. Oke, ada lagi yang bertanya untuk turunan. Ya, jadi kalau turunan itu disebut juga dalil el-hospital, maka caranya turunkan. Turunkan, kayak yang Ustazah ajari tadi ya. Pangkatnya kalikan dengan koefisien, baru pangkatnya kurang 1. Kalau dapatnya nanti sudah dimasukkan 0/0, turunkan lagi. 0/0 lagi, turunkan lagi. Sampai dia tidak dapat 0/0. Risa, kalau Ustazah nih ada soal limit, Ustazah mau menggunakan turunan bisa? Bisa? Bisa. Oke.
Lili, misalnya nih Ustazah dapat soal limit berbentuk akar. Ustazah mau pakai turunan saja, bisa? Bisa, iya. Terus dengan apa lagi kalau dia bentuk akar? Dengan turunan bisa, dengan apa lagi? Satu lagi. Dengan bentuk pangkat, bentuk akar maksud saja tadi. Dengan turunan atau dengan mengalihkan akar sekawan. Ya, kalau nanti dia bentuk Dwi kok nggak datang lagi Dwi? Oh gitu. Ya, jadi Dwi kalau misalnya saja ada soal limit, dia bentuk pangkat. Bisa kita kerjakan dengan turunan? Bisa, atau dengan apa kalau bentuk pangkat? Iya, bagus, pemfaktoran. Oke, sudah lewat ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Nanti Agina ya, insya Allah ya Ustazah jawab. Nanti Ustazah kasih kuis ya, kerjakan kuisnya. Materinya nggak perlu lagi ya. Nggak perlu ya. Kuisnya di kuis itu aja kerjakan nak. Nggak usah ditulis-tulis. Cuma ya kalau pakai istilahnya pakai sele-sele lah supaya hasilnya bagus. Jangan pakai hafal jawaban ya. Oh misalnya nomor tadi B, ngulang lagi nanti B gitu, jangan. Oke, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.